surga. Artinya apa? Orang-orang yang kemudian dikeluarkan dari surga seharusnya bisa kembali ke surga, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengikuti jalan petunjuk yang telah Allah turunkan melalui para utusan Allah, melalui para rasulnya. Ya, tetapi kemudian ya mereka tersesat di tengah jalan karena mengikuti bisikan-bisikan setan, kan begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya, dan khususnya marilah kita bersyukur atas nikmat iman, nikmat Islam yang telah Allah tanamkan dalam hati kita sekalian sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang mengaku percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari kemudian. Sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, alhamdulillah kita bisa jumpa lagi di channel Tadabbur Quran yang kita buat untuk menyampaikan risalah atau pesan-pesan Al-Quran, yang mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menurunkan petunjuk dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung mendapatkan ridha Allah dan juga surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, pada pagi hari ini kita akan menyambung pembahasan kita tentang Tadabbur Quran. Kita akan membahas dari surat pendek yang seringkali dikenal dengan juz amma, surat-surat pendek yang berada di juz terakhir atau juz 30. Sahabat Tadabbur Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya ada hal yang sangat menarik yang barangkali tidak banyak diketahui oleh umat Islam tentang surat-surat pendek atau surat-surat juz 30. Seringkali umat Islam menghafalkan juz 30 sebelum menghafalkan surat-surat yang lainnya. Sebelum menghafalkan surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, dan surat-surat panjang yang lainnya, maka seringkali kebanyakan umat Islam menghafalkan dimulai dari juz 30 ya, dari surat An-Nas. Kemudian baru surat Al-Falaq dan begitu seterusnya hingga juz 30 dihafalkan. Nah, apa yang menarik dari juz 30 ini, terutama surat An-Nas ya. Kalau kita memperhatikan ya, bahwa surat An-Nas itu ya, surat An-Nas, kita cari surat An-Nas, surat yang ke-114. Surat An-Nas terdiri dari 6 ayat ya, 6 ayat yang pendek, yang mana surat An-Nas ini bila dibuka ya, itu berada di lembar terakhir dari halaman mushaf Al-Quran ya. Nah, dia berada di jajaran surat-surat pendek yang paling atas adalah surat Al-Ikhlas ya, yang paling atas adalah surat Al-Ikhlas, atau Rasulullah SAW menyebutnya dengan surat Qul Huwallahu Ahad. Kenapa dinamakan kemudian dengan surat Al-Ikhlas yang artinya pemurnian? Karena
Di situ ada ayat-ayat atau kandungan dari surat Al-Ikhlas adalah sebuah pemurnian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikannya dari sesuatu atau sesembahan selain Allah atau sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu istri, anak maupun pembantu-pembantu yang lainnya. Nah, yang menarik selain surat Al-Ikhlas ya, di sini juga ada surat Al-Falaq dan surat An-Nas ya. Nah, bila kita memperhatikan orang yang tidak paham atau tidak mengerti, katakanlah orang-orang non-Islam, non-Muslim ya, atau orang kafir lah begitu. Kalau mereka membaca Al-Quran, mereka tertarik untuk membaca Al-Quran, kemudian mereka mencoba ya diam-diam, katakanlah begitu, diam-diam memberi Al-Quran, kemudian mereka membacanya. Ya, mungkin ya kemungkinan besar mereka akan membacanya dari sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Jadi dia akan membaca dari sebelah kiri. Dia akan membuka sebagaimana mereka membuka buku-buku yang lain. Jadi membaca Al-Quran bagi orang yang tidak tahu mungkin akan membaca Al-Quran itu dari sebelah kiri. Ya, ini videonya terbalik ya. Jadi kemudian ketika mereka tertarik untuk membaca Al-Quran, kemudian mereka membeli Al-Quran ya, maka kemungkinan besar mereka akan baca Al-Quran seperti mereka membaca buku-buku biasanya atau buku kitab-kitab mereka ya, atau misalkan Injil ya, dan lain sebagainya. Jadi mereka akan bacanya sebagaimana mereka membaca buku-buku mereka atau kitab mereka dari sebelah kiri. Nah, dan dengan mereka membuka Al-Quran itu dari sebelah kiri, maka mereka akan mendapati ya, surat pendek yang pertama ini, Al-Ikhlas, Al-Falaq atau An-Nas. Nah, yang menarik adalah bila kita melihat ke depan ya, kalau kita sudah mengerti ya, tentu kita sudah mengerti bagaimana cara membaca Al-Quran, membaca dari sebelah kanan. Di dalamnya ada surat yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Nah, yang menarik adalah kita akan melihat satu sisi yang sama antara Al-Quran bila dibaca dari sebelah kiri atau dibuka dari sebelah kiri, dibuka dari sebelah kanan, maka kita akan mendapati satu ayat-ayat Allah yang berisi atau menegaskan tentang ketuhanan Allah Subhanahu wa taala atau rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga uluhiyah Allah ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari kita coba lihat sahabat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kita lihat surat An-Nas ya, surat An-Nas yang paling belakang, surat yang paling terakhir. Sekali lagi ini perumpamaan ya, perumpamaan bila ada orang yang tidak mengenal Al-Qur'an, tidak mengetahui Al-Qur'an, kemudian tertarik untuk membaca Al-Qur'an, lalu dia membaca Al-Qur'an dari belakang atau dari sebelah kiri, dia akan menjumpai 3 surat pendek yang isinya semuanya tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan hal yang sangat menarik sekali. Nah, dan bila ada yang kemudian membaca Al-Qur'an mungkin dari depan ya, dari surat Al-Fatihah, maka di sini ada kemiripan dalam hal tadi rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang kita akan duplikat dulu halaman Quran ini dan kita akan buka surat Al-Fatihah. Ya. Nah, sebelum kita buka surat Al-Fatihah, saya coba tunjukkan. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas,
alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Artinya, katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara manusia, Malikin Nas, yang merajai manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ini surat An-Nas. Mari kita lihat surat Al-Fatihah. Ya, ternyata belum bisa muncul. Nah, surat Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Allah SWT berfirman, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang memiliki hari, yang merajai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalan mereka yang tersesat. Sahabat ada Al-Quran dimanapun berada, dua surat yang pendek ini berisikan 6-7 ayat. Jadi ayatnya saja ini sudah hampir sama jumlahnya, 6-7 ayat. Surat Al-Fatihah diturunkan sebanyak 7 ayat, sehingga disebut juga dengan As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, surat An-Nas turun sebanyak 6 ayat, jadi hampir mirip jumlahnya. Nah, hampir mirip juga kandungannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas," katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Muncul kalimat Rabbin Nas. Kalau dalam surah Al-Fatihah muncul kalimat Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Siapa Allah? Allah adalah Tuhan Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh makhluk, baik jin, manusia, para malaikat, baik itu binatang, tumbuhan, dan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kita saksikan di dunia ini, semuanya adalah seluruh alam, baik yang benda hidup maupun yang benda mati, baik yang ukurannya besar maupun ukurannya kecil, semuanya tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya maha sucikan Allah Subhanahu wa taala, alias bertasbih pada Allah dengan caranya masing-masing, ya. Nah, kemudian Allah berfirman, Malikin Nas, ya. Aku berlindung kepada Tuhan manusia, aku berlindung kepada yang merajai, rajanya manusia, Malikin Nas, pemilik manusia. Sedangkan Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah, ya, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, yang merajai hari pembalasan.
Sahabat tadabbur Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menarik bukan? Ya. Ada kemiripan di sini muncul Malikin Nas, An-Nas, surat An-Nas, Malikin Nas. Dalam surat Al-Fatihah muncul kalimat Maliki Yaumiddin. Sama-sama yang merajai, sama-sama kalimatnya Malik, itu yang memiliki atau yang merajai. Satu sisi Allah merajai hari pembalasan kelak di yaumil qiyamah. Dan di sini di dunia Allah Subhanahu wa taala Allah dalam surah An-Nas Allah menerangkan dialah yang merajai manusia. Merajai manusia baik ketika hidup di dunia maupun nanti kelak ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala di alam akhirat. Berikutnya Allah berfirman, ilahin nas, dialah sesembahan manusia yang diibadahi oleh manusia, yang diagungkan, yang diberikan ketaatan dan ketundukan, ya, itulah ilah, ya, sesembahan. Ya. Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Fatihah dengan satu kalimat yang sangat indah, dengan satu ayatnya yang sangat indah. Setelah Allah menyebutkan Maliki Yaumiddin, Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah kami menyembah. Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah, begitu diartikan dalam bahasa kita. Dalam bahasa yang lain bisa diartikan hanya kepada Engkau-lah kami beribadah atau kami menghamba. Jadi pengertian ilah adalah penghambaan. Ya, begitu kita mendengar kata ilah, maka di situ ada penghambaan, ada ketundukan, ada kepasrahan, ada ketaatan yang mutlak. Sehingga tidak ada yang diberikan ketaatan mutlak kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai sebagai orang beriman kita memberikan ketaatan mutlak itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh atau haram kita memberikan ketaatan mutlak, yang mana ketaatan itu tidak boleh ditawar-tawar, tidak boleh ya, dikurangi maupun apalagi dihilangkan, ya. Seperti contohnya di dalam ya, surat Al-Nas dan surat Al-Fatihah ini, ilahin nas, sesembahan manusia. Mutlak tidak boleh manusia itu menghambakan dirinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada jabatan, menghambakan diri kepada dunia, menghambakan diri kepada sesama manusia, sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka ini semuanya dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, bila kita mengetahui ada seorang raja, ya, seorang raja di zaman Musa, Nabi Musa alaihi salam, katakanlah. Ada Fir'aun di zaman Nabi Musa, ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim, dan ada raja-raja yang lain yang zalim di dunia ini, ya, sesuai dengan masanya masing-masing, ya, Nabi Isa dan sebagainya, di mana mereka berhadapan dengan para raja, ya, raja-raja dunia yang kemudian memaksakan kehendak mereka untuk menjadikan manusia itu sebagai budak-budak mereka. Budak kalau dalam bahasa Arab itu artinya abdun, ya, sehingga dikatakan hamba sahaya. Nah, Allah menjadikan kalimat iyyaka na'budu itu artinya hanya kepada Engkau-lah, ya, hanya ada kalimat pembatasan, hanya, tidak ada selain Engkau, ya. Tidak ada selain Allah, kami ini hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau-lah ya Allah kami ini menyembah. Ilahin nas, dialah yang menjadi sembahan manusia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau-lah kami mohon pertolongan. Jadi ilah itu pastinya adalah sesuatu sesembahan yang diagungkan oleh manusia, yang dimuliakan, yang dimahasucikan oleh manusia, di mana kepada Allah lah, pada Tuhan itulah, pada sembahan itulah manusia meminta akan segala kebutuhan hidup mereka, meminta akan ya, segala hajat mereka kepada zat yang mereka sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada Tuhan yang mampu memberikan segala apa yang diminta oleh manusia, segenap makhluknya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keyakinan kita sebagai orang beriman. Ya, artinya kepada Allah lah kita memohon pertolongan
atas segala urusan kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Hanya kepada Allah lah kita semua beriman, percaya kepada Allah, dan hanya kepada Allah lah kita memberikan ketundukan, ketaatan mutlak kita, memberikan seluruh penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita memberikan ketundukan kita, taatan kita kepada selain Allah, sebagaimana kisah-kisah yang telah kita sebutkan tadi, sehingga jangan sampai kita karena menjadi seorang prajurit, katakanlah menjadi seorang anak, katakanlah menjadi seorang karyawan, katakanlah kita berani melanggar perintah Allah, kita berani melawan perintah Allah Subhanahu wa taala hanya karena perintah atasan, hanya karena perintah orang tua, hanya karena perintah komandan kita, sehingga kita berani meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, misalnya sholat di awal waktu. Jadi sahabat Al-Quran dimanapun berada, sekali lagi tidak boleh kita taat atau tunduk kepada selain Allah Subhanahu wa taala bila itu bertentangan dengan perintah Allah, bertentangan dengan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita sebagai orang beriman harus menempatkan diri kita sebagai hamba Allah. Ya. Nah, di sini kemudian Allah berfirman, Ihdinas siratal mustaqim, ya, dalam surah Al-Fatihah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Nah, ini sudah muncul Al-Fatihah. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Iya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, jadi ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita beribadah yang menyembah kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba Allah, maka hak kita adalah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon dengan sebelumnya kita mengerjakan ketaatan. Ini sebuah satu prinsip ya. Jadi sebelum kita memohon kepada Allah adalah kita mengerjakan ketaatan-ketaatan. Sebelum kita meminta hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita mengerjakan kebaikan atau amal soleh, sehingga dengan itu Allah Subhanahu wa taala mau melihat kita, mau mengabulkan doa-doa kita. Nah, di sini dalam surat An-Nas Allah Subhanahu wa taala pun menjelaskan, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia yang merancangi manusia, sembahan manusia. Jadi kita berlindung, artinya kita memohon ya. Katakanlah ya, berdoalah, begitu bahasanya. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlindungan dari apa? Ya. Perlindungan dari setan ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan ya. Bisikan setan yang biasa bersembunyi ya. Jadi setan yang biasa bersembunyi, yang senantiasa membisikkan kejahatan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, sahabat yang dirahmati Allah? Jadi ketika kita di Al-Fatihah, di surah Al-Fatihah itu dituntun Allah untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nas kita memohon kepada Allah agar dihindarkan dari waswas syaitan ya, min syarril waswasil khannas ya. Jadi waswas yang senantiasa menghantui pikiran kita, yang senantiasa mengajak kepada perbuatan maksiat dan dosa, ibaratnya kita sedang berada di sebuah jalan yang lurus, jalan yang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di tengah jalan itu kita kemudian berhadapan dengan setan-setan ya. Kita bertemu dengan setan-setan, bukan kita ditemui setan, tapi di situ setan-setan senantiasa mengajak untuk menyimpang, ya, mengajak untuk menempuh kesesatan, untuk melaksanakan kemaksiatan. Maka di tengah-tengah jalan itu banyak sekali jalan yang bercabang-cabang, di mana di setiap cabangnya setan menyeru, mengajak manusia kepada kemaksiatan, ya, kedurhakaan kepada Allah. Maka di situ dikatakan, Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah ketika engkau menempuh jalan yang lurus itu, Al-Fatihah ya. Ya, karena abudu wa ya karena nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita mohon petunjuk, ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, ketika Allah sudah menunjukkan jalan yang lurus itu, yaitu jalan iman, jalan ketaatan, jalan kebaikan, jalan takwa,
Maka tidak berhenti sampai di situ ya. Maka Allah SWT menuntun kita untuk mengucapkan ya, senantiasa memperbanyak memohon kepada Allah, qul a'udzu birabbin nas. Mohonlah perlindungan dari setiap bisikan-bisikan setan yang berada di sepanjang jalan ya, yang lurus itu. Bukan setannya di atas yang lurus ya, tapi di pinggir, di kanan kiri jalan yang lurus itu ibaratnya mereka berdiri di cabang-cabang jalan itu, sehingga dia dengan leluasa menyesatkan manusia dengan was-was yang senantiasa mereka hembuskan ke dalam hati hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi tidak hanya hamba Allah yang kafir saja yang menjadi sasaran setan, tetapi seluruh manusia memiliki setan-setan, atau seluruh manusia, maksudnya seluruh manusia senantiasa digoda oleh setan sehingga semuanya bisa disesatkan oleh mereka. Begitu harapan mereka seperti itu. Alladzi waswisu fi sudurin nas. Di sini kita lihat Allah menggunakan kalimat atau kata kerja berbentuk berbentuk kata kerja yang namanya isim fi'il mudhari ya. Alladzi yang yuwaswisu ya, yuwaswisu senantiasa membisikkan, tidak hanya sekali dua kali yuwaswisu, tapi senantiasa membisikkan, diulangi terus menerus ya sampai hari kiamat gitu. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang senantiasa membisikkan ya, was-was dalam hati manusia. Minal jinnati wan nas, minal jinnati wan nas. Jadi setan itu ada dua, setan dari golongan jin dan setan dari golongan manusia. Nah, ini yang menarik sekali sahabat tadabbur Quran dimanapun berada. Mungkin banyak kita yang belum tahu bahwa setan yang berasal dari bangsa jin dan manusia itu adalah satu golongan ya, golongan jin dan manusia. Tentu masing-masing setiap golongan ini memiliki pemimpin. Kalau bangsa jin kita tahu pemimpinnya adalah iblis laknatullah. Nah, dari golongan manusia ya, ulama kemudian banyak yang menafsirkannya. Kita bisa melihat tafsirnya apa, alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas, setan-setan dari jin dan dari manusia. Jadi kita lihat dari tafsir beberapa situs Islam ini ya, bagaimana mereka menafsirkan minal jinnati wan nas ya. Mungkin belum ketemu minal jinnati wan nas. Nah, di sini ada keterangan minal jinnati wan nas. Jadi was-was bisikan setan ini bisa dari jin maupun dari manusia. Adapun was-was yang datang dari bangsa jin adalah hal yang nyata, sebab ia mengalir di aliran darah manusia. Adapun was-was dari manusia yaitu dengan membisikkan kepada orang lain seru kejahatan dan menghiasinya, sehingga orang itu menerima kejahatan tersebut, kemudian ia pun pergi meninggalkan orang tersebut ya. Jadi bisikan-bisikan itu dihembuskan oleh setan ya. Setan ini berartinya adalah satu karakter, satu sifat yang membangkang, sifat yang durhaka. Itulah setan ya. Syaitan ya. Sehingga setan-setan inilah yang kemudian ya, mengajak orang lain untuk sama-sama berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan perintah Allah dan justru melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya katakan tadi dua golongan ini memiliki pemimpin. Pemimpin setan dari bangsa jin adalah iblis, dan kita nanti akan tahu bahwa pemimpin setan dari bangsa manusia adalah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih Ad-Dajjal ini sesungguhnya adalah makhluk yang Allah ciptakan dari bangsa manusia untuk menjadi fitnah bagi orang-orang beriman di akhir zaman, yang dia akan mengaku sebagai Tuhan ya. Jadi ini manusia tetapi dia mengaku sebagai Tuhan. Artinya apa? Ini sebuah pengakuan yang sangat
dahsyat ya, sangat luar biasa, extraordinary ya, kriminal. Ini sebagaimana pengakuan Fir'aun, pengakuan Namrud ya, pengakuan raja-raja yang dolim seperti di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim, dan zaman Nabi yang lainnya, orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan ya, naudzubillah. Ini suatu kejahatan yang sangat luar biasa ya. Itulah setan yang sangat nyata ya, dari bangsa manusia. Tentu ini semua tidak terlepas dari godaan atau bisikan-bisikan setan yang kemudian menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan ya. Nah, nanti di akhirat nanti di lain waktu kita akan ada ayat-ayat yang berbicara tentang masalah ini, karena waktunya sudah cukup panjang ya. Maka kita cukupkan sampai di sini bahasan kita. Jadi kesimpulannya adalah surat An-Nas dan surat Al-Fatihah ini memiliki satu keterikatan yang sangat kuat. Ada kalimat-kalimat yang kemudian diulang di situ di dua surat ini. Surat yang Al-Fatihah yang berada di depan, surat An-Nas yang berada di akhir, sama-sama menyebutkan satu ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, rububiyah Allah Subhanahu wa taala, ya, ilahiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ Allah menjelaskan kepada kita manusia, umat manusia, agar kita berhati-hati kepada setan, baik yang berbentuk jin maupun yang berwujud manusia, agar kita senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setelah sebelumnya kita memohon agar ditunjukkan ke jalan yang lurus, karena sesungguhnya jalan yang lurus yang kita tempuh itu kondisinya ya tidak seindah yang dibayangkan, tidak seindah jalan-jalan yang menyimpang yang dihiasi oleh setan, sehingga manusia banyak yang terjerumus ke dalam kesesatan, ke dalam penyimpangan, ke dalam kebinasaan disebabkan oleh bisikan-bisikan setan yang mengajak kepada kedurhakaan atau pembangkangan kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan di Al-Fatihah Allah menutupnya dengan satu kalimat yang indah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan jalan mereka yang tersesat. Nah, di sini banyak sekali ahli tafsir yang mengungkapkan bahwa orang-orang yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang sesat adalah orang-orang Nasrani. Apa bedanya antara orang Yahudi dan Nasrani? Orang Yahudi dan Nasrani ini adalah sebuah bangsa dari kalangan manusia ya. Dari kalangan manusia, bangsa Yahudi dan Nasrani adalah bangsa Israel, anak-anak Israel, anak-anak Ishak, anak-anak Yakub, di mana kedua bangsa ini kemudian memang dalam perjalanannya mereka menolak untuk beriman kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan putra atau keturunan atau bangsa yang memiliki leluhur Nabi Ismail ya. Berbeda dengan bangsa Bani Israel, leluhur mereka adalah Nabi Ishak ya. Ishak dan Ismail adalah keduanya adalah putra Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Nah, sehingga kedua bangsa ini, Yahudi dan Nasrani, sebenarnya adalah dua bangsa yang yang sama sebenarnya, Bani Israel begitu kan, cuman beda nabi. Nah, yang menarik, kalau kemudian yang disebutkan oleh para ahli tafsir itu yang dimaksud dengan mereka yang dimurkai adalah orang Yahudi dan mereka yang tersesat adalah orang Nasrani, ini kan keduanya adalah bangsa manusia. Nah, di surat An-Nas Allah menyebutkannya minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu sudurin nas minal jinnati wan nas, yang membisikkan manusia dari kalangan dari setan-setan yang sangat membisikkan kejahatan kepada manusia dari jin dan manusia, ya. Nah, di Al-Fatihah ini kalau ditafsirkan mereka yang dimurkai itu orang Yahudi dan mereka yang tersesat itu orang Nasrani, maka ini adalah bangsa manusia. Nah, bangsa jinnya belum ada. Jadi kalau begitu, apakah tafsiran yang paling tepat? Wallahu ta'ala alam. Saya ingin menyampaikan satu tafsiran yang mungkin sedikit berbeda yang disampaikan oleh Syekh Salahuddin bin Ibrahim. Jadi beliau menyebutkan mereka yang dimurkai adalah orang-orang yang mereka itu sebenarnya mendapatkan satu kemuliaan, satu kedudukan, satu ilmu ya. Lebih mudahnya diungkapkan,
Mereka yang dimurkai adalah dipimpin oleh iblis, di mana iblis sebelumnya berada di barisan para malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena kemudian iblis ini menyombongkan dirinya dan durhaka kepada Allah, menolak untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya sujud kepada Nabi Adam, kepada manusia, maka iblis pun dihukumi sesat dan dilaknat Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Nah, di sini dimurkainya iblis itu karena iblis itu sebenarnya mengetahui, iblis itu sebenarnya mengimani ya, bahwa Allah itulah Tuhannya. Bahkan dia sudah menyaksikan sendiri ya. Dia sudah menyaksikan sendiri, dia mengetahui malaikat, mereka mengetahui makhluk-makhluk Allah yang ada di langit. Tetapi mereka dengan terang-terangan menolak perintah Allah. Itulah orang-orang yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tahu tetapi justru menolak untuk melaksanakan kewajiban sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang tersesat artinya orang-orang yang tidak tahu. Kita tahu orang-orang yang tersesat itu adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak berilmu, kan begitu ya. Orang-orang yang tidak mengenal jalan. Tidak mengenal jalan gimana? Jadi tidak mengenal. Sebenarnya manusia itu semuanya hakikatnya adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang hamba-hamba yang bodoh, yang sebenarnya tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Manusia pada hakikatnya orang-orang yang belum bisa melihat bangsa malaikat, belum bisa melihat makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, belum melihat kekuasaan Allah yang ada di langit dan lain sebagainya. Ya, bayangkan orang-orang manusia ini makhluk yang Allah turunkan dari surga gitu. Sejak kecil tentu manusia ya, Bani Adam ini nggak pernah melihat yang namanya surga. Artinya apa? Orang-orang yang kemudian dikeluarkan dari surga seharusnya bisa kembali ke surga, bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti jalan petunjuk yang telah Allah turunkan melalui para utusan Allah, melalui para rasulnya. Ya, tetapi kemudian ya, mereka tersesat di tengah jalan karena mengikuti bisikan-bisikan setan, kan begitu ya. Jadi sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada, inilah tafsiran yang menurut saya paling tepat, tafsiran yang menurut saya paling benar bila dikatakan mereka yang tersesat ini sebenarnya adalah orang-orang atau manusia ya, yang kemudian tersesat ya, di dunia ini sehingga tidak bisa menemukan jalan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa kembali menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kemudian kita katakan manusia dan yang sesat itu manusia dan yang dimurkai itu adalah iblis, maka ini sudah mewakili ya, di sini ada bangsa jin dan ada bangsa manusia, setan bangsa jin dan setan manusia, dan nanti sama-sama akan dipimpin oleh makhluk yang dilaknat, iblis dan dajjal. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi sahabat Tadabbur Quran di mana berada, marilah kita memperbanyak mentadabburi ayat-ayat Allah sehingga kita tidak mudah disesatkan oleh setan-setan yang berwujud jin maupun manusia, sehingga kita bisa menempuh jalan yang lurus ini hingga selamat sampai tujuan, hingga kita bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman ya, dalam keadaan muslim, dan kita bisa mendapatkan keberuntungan ya, sebagaimana yang telah Allah janjikan berupa kebahagiaan di akhirat nanti dengan memasuki surganya dan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat Tadabbur Quran dimanapun berada. Kita lanjutkan di lain waktu. Akhirul kalam wallahu taala alam wa ilmuhu atam wa ahkam wa sallallahu ala nabihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.